Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Kaldustana Family, channel kegiatan ibu rumah tangga. Hari ini aku share video kegiatanku di akhir pekan teman-teman. Mulai dari beberes dapur, kemudian nanti mau masak juga. Setelah masak aku tuh mau ngepel lantai dapurnya juga teman-teman. Dan nanti aku juga akan ngeberesin kamar tidurnya Abang Azam. Karena di pelaponnya tuh udah ada sarang laba-laba, jadi mau aku bersihkan, mau aku pel juga. Lalu nanti terakhir aku tuh mau ngepel ruang tengah teman-teman ya, karena lantainya tuh udah nggak enak lagi buat diinjaknya gitu. Mumpung hari ini tuh ada Pak Asu yang libur kerja, jadi untuk urusan si kecil mulai dari mandiin, kemudian ngasih makannya, Pak Asu yang ambil alih ya teman-teman, tukar sip lah pokoknya kalau di akhir pekan begini. Oke, ini sebelum masak aku beberes dapurku dulu. Ada perabot bekas sarapan tadi pagi yang aku cuci dulu gitu ya teman-teman. Kemudian tadi aku di awal udah ngelapin meja makan biar enak kalau mejanya udah bersih. Nanti aku nyimpanin masakan yang udah jadinya gitu teman-teman. Nah, ini tinggal aku menyapu lantai dapurnya aja. Habis itu baru nanti aku akan masak. Hari ini aku nggak masak yang ribet-ribet sih ya teman-teman, hanya masak menu yang simple aja. Jadi nanti aku tuh akan masak sop ayam yang akan aku campurin sama pentol ikan gitu. Kemudian menggoreng tempe sama bikin sambal korek juga teman-teman. Udah gitu aja untuk hari ini. Simple sekali, cepat selesainya nanti teman-teman ya. Oke, ini udah beres, aku ngeberesin dapurnya. Ini dia teman-teman, dapur udah bersih. Nah, ini tuh aku gantian dulu sama Pak Asu karena Pak Asunya tuh mau ke kamar mandi gitu. Ini aku ngasih cemilan ke Bay Rapip, bubur dawat nih teman-teman. Bay Rapipnya tuh suka. Nah, ini pengen makan sendiri, aku tinggal ya karena Pak Asunya tuh udah selesai dari kamar mandi gitu. Dan ini aku langsung masak. Aku mendidihkan aman untuk ngerebus ayamnya gitu. Kemudian lanjut lagi, ini aku nyiapin bumbunya. Seperti biasa untuk bumbunya aku menggunakan irisan bawang merah, bawang putih yang nanti akan aku goreng gitu. Lanjut lagi, ini aku ngirisin pentol ikannya ya teman-teman. Jadi satu pentol ikan tuh aku iris tipis, aku bagi menjadi 4 bagian gitu. Lalu untuk sayuran sopnya di sini aku menggunakan kol dan wortel. Nanti juga akan aku tambahkan dengan daun bawang gitu teman-teman. Selesai menyiapkan bahan untuk memasak sopnya teman-teman, lanjut lagi. Ini aku merebus ayamnya ya karena airnya tuh udah mendidih. Ini aku rebus sampai empuk. Aku menggunakan ayam bagian ceker sama sayap nih teman-teman ya. Ini aku aduk-aduk dulu sebentar. Dan ini akan aku biarkan teman-teman. Lanjut lagi aku menyiapkan bahan masakan yang lainnya. Nah, ini tuh aku motongin tempenya dulu ya. Aku menggunakan tempe sebanyak 1 papan. Ini tuh aku potong tebal. Kemudian sebelum dimarinasi ini aku sayat-sayat dulu teman-teman. Jadi biar menyerap nanti ya pada saat dimarinasi, biar tempe gorengnya tuh enak. Lalu untuk memarinasinya aku menggunakan kaldu bubuk rasa ayam. Aku kasih dengan sedikit ketumbar lalu air nih teman-teman. Nah, ini aku aduk-aduk sampai merata, baru tempenya ini tuh aku masukin. Dan ini akan aku sisihkan dulu ya teman-teman. Aku biarkan menyerap gitu. Lanjut lagi aku menyiapkan bahan untuk membuat sambal koreknya. Di sini aku menggunakan tomat, cabai rawit, cabai keriting dan bawang putih. Untuk cabai rawitnya ini aku luka-lukain dulu ya teman-teman, biar nggak meletus pada saat digoreng nanti. Nah, ini beres. Lanjut lagi nih teman-teman, aku ngangkat ayam yang aku rebus tadi. Ini tuh udah empuk ya, karena aku menginginkan kuah sopnya ini tuh bening. Jadi ini akan aku ganti dengan air yang baru. Dan ini airnya tuh akan aku didihkan dulu. Setelah mendidih baru ini ayamnya aku masukin. Kemudian sayurannya, kol, wortel, lalu pentolnya juga ya teman-teman. Aku tambahkan lada bubuk secukupnya, garam, kemudian kaldu bubuk rasa ayam. Nah, ini akan aku biarkan dulu sayurnya tuh lemah teman-teman ya. Baru nanti akan aku tambahkan dengan bawang goreng dan daun bawang. Lanjut lagi teman-teman, di kompor sebelahnya ini aku menggoreng bawang merah sama bawang putihnya ya teman-teman untuk sop ayamnya tadi. Ini aku goreng sampai garing. Karena sayurannya tuh belum lemah, ini aku sisihkan dulu nih teman-teman ya bawang gorengnya tuh di dalam piring. Lanjut lagi aku membuat sambal koreknya. Jadi bumbunya ini tuh aku tumis dulu teman-teman sebentar, nggak lama. Jadi biar warna merahnya tuh segar. Nah, sampai seperti ini. Baru ini aku pindahkan ke dalam ulekan. Sebelum aku haluskan, ini aku tambahkan dulu dengan secukupnya garam, gula pasir dan kaldu bubuk rasa ayam sedikit teman-teman.
Nah ini setelah halus, aku tambahkan dengan sisa minyak bekas aku menggoreng bumbunya tadi teman-teman ya, yang udah aku panaskan sebelumnya gitu. Kemudian ini aku ulek-ulek kembali sampai merata. Nah setelah rasanya tuh pas, baru ini aku pindahkan ke dalam wadah. Beres memasak sambal koreknya. Nah ini lanjut lagi teman-teman, aku menyelesaikan masakan sopku tadi. Ini setelah semuanya tuh empuk, ini aku tambahkan dengan bawang gorengnya, lalu daun bawangnya juga nih teman-teman. Ini aku aduk-aduk dulu sebentar ya, sampai daun bawangnya tuh sedikit lemah. Nah sampai seperti ini. Beres aku memasak sop ayam plus pentolnya teman-teman. Terakhir ini tinggal aku menggoreng tempenya aja. Habis itu beres aku memasak untuk hari ininya. Nah ini untuk bagian mencuci piring, aku tuh dibantu sama Pak Su ya teman-teman. Ini tuh pas si kecilku tuh lagi tidur. Nah ini tempe gorengku tuh udah mateng ya. Selesai, ini langsung aku pindahkan ke dalam wadah semuanya teman-teman ya. Sop ayamnya dan tempe gorengnya. Beres untuk memasak hari ini. 3 menu yang simple ya teman-teman, tapi ini tuh enak-enak semuanya. Yang bikin enak kan sambal koreknya nih teman-teman. Ada pedas-pedasnya gitu. Dan semoga apa yang aku masak hari ini bisa dijadikan ide serta referensi buat teman-teman memasak di rumah ya. Beres masak lanjut lagi teman-teman, aku akan ngepel dapurku, tapi sebelumnya ini aku ngelapin dulu pintu kaca meja kompor sama meja cuci piringku ya teman-teman, karena ini tuh kotor sekali kelihatan putih-putihnya gitu teman-teman. Kemudian ini keset kakinya tuh aku angkat biar gampang untuk aku mengepel lantainya. Aku mengepelnya tuh dimulai dari di bagian meja kompor dan meja cuci piring dulu ya teman-teman, yang memang rentan kotornya gitu. Jadi ini tuh aku pel sampai bersih, baru kemudian di bagian sininya lagi. Ini masakanku tadi belum aku tutup karena memang masih panas ya teman-teman. Dan ini tuh aku sambil ngecek juga, setelah udah dirasa dingin baru aku tutup kembali teman-teman masakannya. Dan ini lanjut lagi teman-teman, aku masih mengepel lantai dapurku ya. Pokoknya ini tuh aku pel sampai bersih, sampai berkali-kali gitulah teman-teman, sampai noda-noda yang ada di lantainya tuh hilang gitu ya. Nah ini udah mengkilap nih teman-teman lantai dapurku. Beres aku mengepel lantainya. Jadi setelah mengepel lantai, lantainya tuh udah kering, baru ini kita makan teman-teman ya. Beres makan aku tuh mandi dulu sebentar, kemudian sholat, baru ngasih ASI sama si kecilku ya teman-teman, karena dianya tuh mau tidur siang gitu. Jadi aku tuh sekalian juga istirahat. Baru ini pas udah agak sore sekitar jam 2, aku lanjut lagi buat beberes kamar tidurnya Abang Azam nih teman-teman. Nah ini karpetnya tuh aku gulung ya, karena lantainya nanti mau aku pel. Kemudian ini aku buka-buka sarung bantal, sarung guling. Lalu untuk spraynya tuh udah dilepas tadi malamnya, karena ada bekas tumpahan air gitu ya teman-teman. Jadi semalam Abang Azamnya tuh tidur beralaskan bed cover gitu. Kemudian ini kasurnya tuh aku tepas-tepas sampai bersih teman-teman, sampai nggak ada debunya lagi. Lanjut lagi, ini aku membersihkan sarang spider ya teman-teman, di pojok dekat kasurnya gitu. Di bagian situ dulu yang dekat kasur, baru nanti di bagian yang lainnya lagi. Nah ini aku juga menggeser rak bukunya Abang Azam. Ini di bagian bawahnya tuh kotor sekali teman-teman, ini aku bersihkan. Lalu juga ini aku membersihkan di bagian jendela kamar tidurnya Abang Azam ya teman-teman. Pokoknya yang kotor-kotor di kamar tidurnya Abang Azam ini aku bersihkan semuanya nih teman-teman. Jadi ini tuh memang kotor sekali. Nah kalau hari-hari biasanya aku tuh nggak sempat membuat beberes yang kayak gini ya teman-teman, karena susah sekali ada si kecil. Jadi hari ini tuh aku memanfaatkan hari liburnya Pak Su teman-teman ya. Oke, di bagian sini sudah aku bersihkan teman-teman. Lanjut lagi, aku akan membersihkan di bagian atas lemari yang ada di kamar tidurnya Abang Azam teman-teman. Dan aku akan menggunakan rak bukunya yang ini ya teman-teman untuk berdiri membersihkan lemarinya di bagian atasnya gitu. Nah ini pertama-tama aku membersihkan di atas bagian lemari putihnya dulu nih teman-teman. Jadi ini tuh memang berdebu sekali. Ini aku lapin sampai bersih, sampai hilang gitu debunya. Kemudian ini karena udah sekalian berdiri, di pojokan di atas lemarinya ada sarang laba-labanya ya teman-teman. Ini aku hilangkan sampai nggak ada lagi gitu sarang laba-labanya teman-teman ya, menggunakan sapu. Nah setelah hilang udah bersih, lanjut lagi ini aku membersihkan di bagian atas lemari yang satunya lagi, lemari biru. Ini juga berdebu sekali nih teman-teman ya, karena aku tuh nggak bisa gitu menjangkaunya menggunakan lap. Jadi ini tuh aku membersihkannya menggunakan sapu lantai nih teman-teman ya, sampai bersih. Nah setelah bersih untuk bagian atas lemari, lanjut lagi ini aku membersihkan sarang laba-laba di bagian yang lain ya teman-teman.
di sudut yang lainnya lagi, yang paling banyak di bagian sini. Kemudian aku juga membersihkan debu di atas pintu kamar tidurnya Abang Azam, teman-teman. Nah, beres untuk bagian atas. Lanjut lagi. Jadi posisi kamar tidurnya Abang Azam, letak-letaknya hari ini tuh aku rubah, teman-teman ya. Jadi mengganti suasana baru lah ini di kamar tidurnya Abang Azam. Jadi sekalian beberes, ganti suasana juga nih, teman-teman. Nah, ini di belakang lemari biru ada debunya. Jadi ini tuh aku sapu dulu sampai bersih. Selesai untuk urusan lemari. Kemudian ini penampakan setelah lemarinya tuh digeser, kotorannya, teman-teman. Debunya juga, ada juga mainan-mainan kecil di sini ya, yang nggak terjangkau gitu pada saat aku membersihkannya sehari-hari ya, teman-teman. Jadi ini tuh aku bersihkan sampai bersih. Kemudian ini kasurnya juga aku pindah posisinya ya, teman-teman, di bagian sini. Nanti teman-teman bisa lihat sendirilah videonya sampai selesai gitu ya, bagaimana hasil aku berbenah, beberes kamar tidurnya Abang Azam. Nah, setelah selesai lanjut lagi. Jadi untuk meja atau rak bukunya Abang Azam ini juga akan aku pindah posisinya. Tapi sebelumnya ini aku bersihkan dulu, teman-teman ya, karena memang berdebu gitu. Aku lap-lapin, kemudian aku sapu-sapu juga, teman-teman. Nah, ini aku pindah posisinya di samping lemari gitu. Kemudian ini aku sapu juga karena di situ tuh ada debu ya, teman-teman. Aku bersihkan gitu. Baru ini lanjut lagi bagian mensortir barang-barang yang ada di kamar tidurnya Abang Azam. Jadi ini tuh ada barang yang digunakan dan ada barang yang memang udah harus dibuang gitu, teman-teman. Ada puzzle, ada raket ya. Raketnya tuh sengaja aku simpan di atas lemarinya gitu. Soalnya kalau disimpan di bawah bakal diambil sama si kecilku, teman-teman. Nanti kalau dimainin bakal bengkok gitu raketnya. Jadi aku menyimpannya tuh di atas lemari, teman-teman. Jadi ini tuh semua barang-barangnya tuh aku sortir ya. Jadi kalau yang masih dipakai akan aku simpanin. Kemudian barang-barang yang udah nggak digunakan lagi akan aku buang, teman-teman ya. Jadi biar nggak semak gitu. Kemudian ini tuh sambil aku lap-lapin juga debunya, teman-teman ya. Nah, setelah selesai, ini akan aku tata kembali ke rak buku yang udah aku pindahkan tadi. Nah, ini aku udah mulai memindahkan barang-barangnya ya, teman-teman. Bukunya, kemudian raket-raketnya juga ya, teman-teman. Jadi raketnya tuh tetap aku simpan di atas lemari seperti tadi. Kemudian ini ada jam wakernya, lalu tas-tasnya Abang Azam juga ya, teman-teman. Nah, ini beres mindah-mindahin barangnya. Ini dia, teman-teman ya, hasil aku mensortirnya tadi. Jadi memang ada beberapa barang yang udah nggak kepake lagi nih, teman-teman ya. Kemudian ini debunya langsung aku sapu juga. Lanjut lagi nih, teman-teman, aku ngecek di belakang pintu kamarnya Abang Azam. Jadi di sini tuh ada pakaian, kemudian ada sarung gitu ya, yang udah harus dicuci, teman-teman. Kemudian ada jaket yang masih aku simpan di belakang pintu, masih digunakan. Nah, ini lanjut lagi, teman-teman. Setelah membersihkan di bagian belakang pintu, aku menyapu lantai kamarnya Abang Azam lagi nih sampai bersih. Sebelum ke tahap pengepelan ya. Jadi kamarnya ini tuh nggak bisa nggak dipel, teman-teman. Habis disapu nggak enak gitu diinjaknya, bekas debu kan. Nah, ini aku udah lanjut lagi buat ngepel, teman-teman. Ini aku pel lantainya tuh sampai bersih pokoknya ya, teman-teman. Sampai rasa debu-debu bekas yang tadi itu tuh hilang gitu. Nah, ini lantainya tuh akan aku biarkan dulu sampai kering ya, teman-teman. Baru terakhir aku akan pakaikan spraynya gitu. Nah, ini selesai aku mengepel lantainya, udah mengkilap nih, teman-teman, udah bersih. Lanjut lagi. Ini sambil menunggu kering, aku ganti dulu sarung bantal dan sarung gulingnya. Jadi biar cepat selesainya. Biar nanti pada saat aku tuh selesai mengganti spray, udah tinggal ditata-tata aja gitu ya, teman-teman, ke tempat tidurnya. Nah, ini hampir beres ya. Jadi beres memakaikan sarung bantal dan sarung guling. Ini lantainya pun kering. Dan ini langsung aku memakaikan spraynya nih, teman-teman ya. Spray motif Doraemon. Kartun kesukaannya Abang Azam nih, teman-teman.
Nah, ini langsung aja aku tata bantal guling ke atas tempat tidurnya. Kemudian ini aku pasangkan juga bed cover dengan motif yang sama, teman-teman. Selesai untuk mengganti spray. Tempat tidurnya udah rapi dan ini terakhir tinggal aku pasangkan karpet lagi nih teman-teman. Selesai ngeberesin kamar tidurnya Abang Azam. Ini dia teman-teman hasilnya. Alhamdulillah. Ini udah bersih dan rapi kembali dengan suasana yang baru. Lanjut lagi teman-teman, terakhir ini tinggal aku mengepel ruang tengahku lagi. Ini sebelum dipel aku sapu-sapu dulu sampai bersih. Ini karpetnya tuh aku tepas, kemudian aku lipat. Jadi biar nanti enak ya teman-teman buat dipelnya gitu. Nah, setelah di bagian sini lanjut lagi teman-teman, ini aku menyapu di bagian di dekat kamar mandinya gitu ya teman-teman, di bawah kolong lemari yang ada di sini, kemudian di bawah keranjang mainan juga ya teman-teman, di belakang pintu aku sapu sampai bersih. Lalu ini aku ngelapin bekas tumpahan makanan ikan gitu ya teman-teman yang ada di lemari putih. Aku juga ngelapin di bagian pajangan yang ada di lemari putih juga nih teman-teman ya, sedikit, nggak semuanya gitu, nggak sampai ke atas-atas. Nah, baru ini aku sapu lagi lantainya. Jadi ini tuh sampah, debu dan pasirnya tuh aku jadikan satu di tengah teman-teman ya. Jadi ini akan aku masukin ke dalam pengki nih teman-teman. Nah, setelah lantainya tuh bersih, baru lanjut terakhir tinggal aku pel sampai bersih gitu ya teman-teman, sampai mengkilat, sampai nggak ada rasa debu-debu dan lengket-lengket lagi gitu di kaki teman-teman. Oke, nah ini aku udah ngepel lantainya ya teman-teman. Aku ngepelnya ini tuh mundur biar hasilan pelnya tuh nggak keinjak-injak, biar nggak ada bayang-bayangnya gitu. Aku pel lantainya ini tuh sampai bersih lah pokoknya ini teman-teman ya. Nah, jadi video untuk kegiatanku di hari ini mulai dari beberes dapur, masak, beberes kamar Abang Azam sampai ini ngeberesin ruang tengahnya tuh aku cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video dari kegiatanku selanjutnya. Jika teman-teman suka dengan videonya aku, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan nantikan video dari kegiatanku selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.